Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan menghadirkan informasi mengenai kasus-kasus apa saja, terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang belum selesai ditangani KPK. Iya, kami akan hadirkan grafiknya, pemirsa. Yang pertama adalah kasus Hambalang, kerugian negara mencapai 706 miliar rupiah. Ini adalah versi BPK. Kemudian kedua adalah kasus QCC Pelindo II yang masih menunggu berapa jumlah kerugian negara. Kasus ini sudah menetapkan mantan Dirut PT Pelindo II sebagai tersangka. Kemudian informasi terakhir, penyidik KPK juga sudah pergi ke Cina untuk menyelidiki dugaan penggelembungan harga. Yang ketiga ada kasus korupsi proyek KTP elektronik. Iya, pemirsa, itu tadi sejumlah kasus KPK yang masih belum terselesaikan. Saya kembali lagi ke Mas Tama. Mas Tama, kalau melihat tadi ada kasus Hambalang, kemudian Pelindo II, kasus Senturi, BLBI, dan juga pengadaan alat kesehatan. Kalau melihat kasus-kasus ini, sebenarnya mana sih yang kita masih bisa optimistis bahwa ini kan masih bisa nih dilanjutkan, kemudian masih juga bisa menangkap tersangka-tersangka atau aktor-aktor intelektual di belakangnya? Kalau kita satu-satu tadi ya, yang mungkin sudah akan jalan ya tadi kasus yang berhubungan sama Akil Mukhtar itu sudah pasti akan jalan, sudah ada penetapan tersangka. Nah, kasus yang berhubungan tadi Pelindo udah ada penetapan tersangka juga, dan ini pengadaan barang dan jasa, perkara-perkara yang memang sering ditangani oleh KPK. Saya sih optimis ya, perkara-perkara yang konteksnya pengadaan itu sangat mudah untuk diproses. Mungkin KPK akan menghadapi kesulitan yang sangat besar ketika dia menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan perbankan. Karena di sana sudah bicara soal korupsi yang dalam pandangan saya bukan korupsi yang konvensional di sana. Ada layer-layer, misalnya kita sering dengar misalnya ketika berhubungan sama perbankan, KPK itu pasti audit forensik. Itu yang sudah dia harus bongkar transaksinya, mutar sana sini, bahkan orangnya palsu, fiktif dan segala macam. Itu yang menurut saya memiliki tingkat kesulitan yang sangat besar. Senturi misalnya ya. Saya masih dalam konteks yang apakah akan selesai atau tidak begitu ya, karena tadi misalnya beberapa nama memang sudah tersangka, sudah jalan proses juga, tetapi mungkin siapa kemudian aktor sebenarnya, siapa pengambil kebijakannya, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Bagaimana KPK membuktikan pelaku-pelaku itu dengan konteks yang seperti sekarang? Kita masih menunggu tapi ya. Karena kalau bicara Senturi kan sudah berapa? 7-8 tahun dan perdebatan masalah apakah kebijakan itu bisa dikategorikan sebagai korupsi atau tidak, ini sudah cukup lama masyarakat dipapar dengan informasi ini, bahkan beberapa mungkin cukup pintar dan menguasai topik Senturi ini. Tetapi kalau mungkin
bisa dikejar, apakah bisa diselesaikan atau tidak? Bisakah kemudian kita berharap bahwa kalau memang itu tidak bisa diselesaikan atau memang dianggap itu kebijakan itu bukan sebagai niat untuk melakukan korupsi, apakah bukan tidak lebih baik kemudian KPK mengumumkan memang sudah selesai sampai seperti itu? Ya, memang ini yang kemudian jadi pertanyaan kan, karena kan juga batasan selesai antara publik dengan penegak hukum kadang-kadang bedanya sangat besar. Iya. Kalau dalam pandangan kita misalnya, ketika seorang sudah divonis, itu menurut kita memang sudah selesai proses hukumnya. Tetapi kan kadang-kadang yang menggantung adalah bagi orang-orang yang mengikuti proses persidangan, kadang-kadang dia memperhatikan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Kadang-kadang di sana disebut ada nama lain secara bersama-sama. Nah, yang seperti ini yang kemudian jadi persoalan. Dipersepsikan publik sebagai belum selesai. Belum selesai, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Okay. Nah, yang lain misalnya seperti BLBI ya, menurut saya pun juga itu kan sangat sulit sekali karena misalnya kejadiannya pun ada sebelum KPK lahir. Sebelum KPK lahir. Ya, walaupun beberapa argumentasi hukum saya sepakat ya, itu bisa ditangani ya, karena KPK kan yang berdiri lembaganya, proses pidananya tetap harus diproses ya. Ini yang kemudian harus jadi tantangan buat KPK. Dan buktinya buronnya pun masih bisa tertangkap. Itu dia, jadi persoalan lainnya ya di sana. Okay. Artinya ada kerjasama juga harus dibangun untuk mengajar pelaku-pelaku yang kabur ke luar negeri. Baik, kita coba menyapa Febri Diansah, juru bicara KPK yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Tama. Selamat malam, Mas Febri. Iya, Mas Febri, kemarin Ketua KPK Agus Raharjo mengungkapkan ada 110 kasus. Ini terhambatnya di tahapan mana? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Febri? Ada penanganan perkara yang jumlahnya cukup signifikan memang dilakukan tahun ini. Jadi sebenarnya bukan terhambat, tapi dari perkara-perkara tersebut kita tahu ada banyak pihak yang diduga terlibat. Misalnya ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, ada satu perkara yang dulu kita lakukan di Januari tahun 2016, namun pengembangan perkaranya masih terus berlangsung sampai dengan kita terakhir kemarin menetapkan satu orang tersangka baru, dan kemungkinan juga masih akan terus berkembang. Jadi yang dimaksud dengan terhambat itu lebih pada bahwa KPK masih terus mengembangkan sejumlah perkara-perkara baik di tahun 2016 yang dimulai di tahun 2016 ataupun perkara yang dimulai sebelum tahun 2016. Kami yakin betul itu adalah PR bagi KPK, dan kita sadar betul bahwa publik memang mendorong KPK untuk menuntaskan perkara-perkara yang mengemuka di masyarakat tersebut. Febri, ketika Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa akan melakukan penambahan personil sebanyak 600 personil di 2017 agar kemudian kinerjanya bisa 2 kali lebih cepat di 2016. Apakah hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan KPK memang semata-mata karena kekurangan personil? Personil adalah salah satu bagian penting tentu saja. Pada tahun ini kita sudah mulai melakukan seleksi di Indonesia memanggil 11 dan Indonesia memanggil 12. Nah, secara efektif hasil dari seleksi itu baru akan mulai bekerja sekitar April 2016 dan sebagian juga bulan Juli atau Agustus 2017, maaf. Nah, kita memang berharap personil itu akan membantu dan menjadi tambahan energi atau darah segar lah bagi KPK, tidak saja untuk menuntaskan perkara-perkara yang ada, tetapi juga bagaimana secara lebih terintegrasi bisa melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Karena kita paham betul pendekatan penindakan saja pasti tidak akan bisa mengobati persoalan korupsi yang sudah sangat kronis sampai dengan saat ini. Dari 110 kasus yang dikatakan oleh Ketua KPK Agus Raharjo, paling banyak kasus-kasus ini terhambat di tahapan apa, Mas Febri? Pertama, kami ingin sampaikan bukan terhambat, tapi masih terus berproses sebagian dari kasus-kasus tersebut. Jadi itu kasus yang kita tangani pada tahun 2016 dan jumlahnya memang meningkat cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
kami ingin sampaikan misalnya ada contoh 16 operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama tahun 2016 ini yang pada proses tersebut sekitar 54 orang ditangkap dan kemudian prosesnya dilanjutkan. Nah, proses-proses inilah yang perlu ditangani lebih lanjut. Persoalan sumber daya manusia itu adalah satu hal yang harapannya nanti bisa terselesaikan secara bertahap. Namun persoalan-persoalan lain terkait dengan keberadaan KPK yang hanya di Jakarta dan juga jangkauan kewenangan untuk bisa berada di wilayah-wilayah hukum yang berbeda mungkin juga menjadi satu persoalan. Ada satu perkara yang baru saja kita tangani bulan ini terkait dengan indikasi suap terkait dengan pengadaan di Bakamla RI. Kami harus melakukan, masih perlu melakukan koordinasi misalnya dengan pihak POM TNI jika memang terdapat indikasi pelaku-pelaku dari dua wilayah hukum yang berbeda seperti itu. Nah, ini tentu butuh waktu, akan berbeda halnya dengan perkara-perkara yang lain. Baik, Mas Febri ditahan dulu, nanti kita akan kembali usai jeda komersial. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.